Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 1, Subtema 3, Pembelajaran 2. Ayo berdiskusi pada halaman 127. Cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Membantu teman saat jatuh dari sepeda merupakan contoh sikap dari sila kedua. Menghargai karya orang lain merupakan cerminan sikap pada sila kelima. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi merupakan contoh penilaian sikap sila keempat. Menghormati teman saat beribadah merupakan cerminan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dan bangga saat mengenakan batik merupakan cerminan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sampaikan kepada temanmu tentang sikapmu yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan lagi. Tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Jelaskan. Apa yang dilakukan Lina merupakan penerapan sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia telah berlaku adil terhadap sesama makhluk. Dia menyayangi hewan peliharaannya, dan ketika kucingnya terjatuh dari atap rumah kemudian terluka, Lina segera membawanya ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Yang akan saya lakukan jika menjadi Lina adalah saya akan melakukan hal yang sama seperti Lina. Kita harus menyayangi sesama makhluk, terlebih itu adalah hewan peliharaan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita harus merawatnya dengan baik. Jika hewan peliharaan kita terluka atau sakit, kita harus merawatnya atau mengobatinya. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ayo berlatih pada halaman 130.
Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak. Apabila dibiarkan, terus-menerus akan mempengaruhi lingkungan. Untunglah ada pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Perhatikan soal cerita A. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Operasi hitungnya adalah sebagai berikut. 9 cangkang merah dikali 3 kotak ditambah 9 cangkang hijau dikali 3 kotak. 9 cangkang merah dikali 3 kotak sama dengan 27. 9 cangkang hijau dikali 3 kotak sama dengan 27. 27 ditambah 27 sama dengan 54 buah. Jadi, sebuah kotak berisi 9 cangkang merah dan 9 cangkang hijau. Karena kotaknya ada 3 buah, maka 9 cangkang merah dikalikan dengan 3 kotak, ditambah dengan 9 buah cangkang hijau, dikalikan dengan 3 kotak, hasilnya adalah 54. Maka jumlah keseluruhan cangkang di 3 kotak tersebut adalah 54 buah. Soal cerita B. Sebagai pengusaha kerajinan cangkang telur, Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini ia membeli 2 karung besar cangkang telur seharga 250.000 dan 1 karung sedang seharga 150.000. Berapa uang kembali yang diterimanya apabila ia membayar dengan uang sebesar 700.000? Operasi hitungnya adalah sebagai berikut. Buka kurung 2 dikali 250.000 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikali 150.000 tutup kurung sama dengan 2 dikali 250.000 sama dengan 500.000. 1 dikali 150.000 sama dengan 150.000. 500.000 ditambah 150.000 sama dengan 650.000. Pak Seno memberikan uang 700.000, maka kembaliannya adalah 700.000 dikurang 650.000 sama dengan 50.000. Operasi hitungnya adalah 700.000 dikurang buka kurung 2 dikali 250.000 tutup kurung ditambah 1 dikali 150.000 tutup kurung sama dengan 700.000 dikurang buka kurung dari hasil 2 dikali 250.000 adalah 500.000 ditambah dari hasil 1 dikali 150.000 yaitu 150.000. 500.000 ditambah 150.000 sama dengan 650.000. Jadi 700.000 dikurang 650.000 sama dengan 50.000. Pak Seno membeli 2 karung besar cangkang seharga 250.000. Maka 2 dikalikan 250.000 hasilnya adalah 500.000. Lalu Pak Seno membeli 1 karung sedang cangkang seharga 150.000. Maka 500.000 ditambah 150.000, total belanjaan Pak Seno adalah 650.000. Uang yang dibayarkan Pak Seno adalah 700.000. Maka kembaliannya adalah 700.000 dikurangi 650.000, hasilnya adalah 50.000. Kembalian yang harus diterima Pak Seno adalah
sebesar 50.000. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.